Jadi ini lagi ada Ibu Menteri Keuangannya lagi nanyain narsum gue ini. Tahu buat apaan, kayak buat ongkos-ongkos dia balik pulang apa gimana? Buat boykot trans. Bro, Yuk. kita kemarin baru bahas pesantren. Ya. Tiba-tiba ada satu media nasional, Ya. nggak usah sebut nama lah karena kita sama-sama media. Ya sebut aja inisial trans 7 gitu. Ya itu dia nyebut ya, Dan gimana? itu kan singkatan. Apaan Trans 7 nggak ada singkatannya. Enggak ada. Ya kayak gue jadi nyebut juga kan ya, jadi kepalang nyebut. Yaudah, jadi ada, gue kemarin ngeliat nih ada gerakan boykot Trans 7. Katanya sih kalau basicnya adalah dasar penayangan apa expose ya programnya ya itu kan. Iya. Yang sepertinya seperti merendahkan kultur pesantren gitu loh. Iya. Gua tuh sebenarnya di antara mau nanya serius ke lu atau kita menjadikan ini sebagai diskusi karena gue tidak berbackground sama ya. Gue sama-sama sekolah Islam lah. Gue juga di Muhammadiyah tuh 9 tahun, hampir 12 tahun. Gue hampir 12 tahun di Muhammadiyah. Ya kulturnya agak-agak sedikit berbeda gitu. Tapi kalau gue pengen nanyanya, apa yang membuat ini menjadi permasalahan, Mas? Selain dengan penayangan ya, apa ini terlalu sensitif kah buat kalangan santri, pesantren, kiai? Ya. Kalau saya sih jelas pertama karena saya dulu pesantren lumayan lama ya, belasan tahun ya. Dan saya tahu dalamnya pesantren ada beberapa pesantren yang seorang pimpinan yang memperjuangkan santri-santrinya agar dia bisa belajar walaupun dia nggak bayar. Terutama saya sendiri belajar di pesantren gratis ya, emang nggak bayar sama sekali. Guru saya yang nanggung semua, nanggung lampu, listrik, bayar ustadznya, kecuali kitab ya. Kalau kitab kita beli, kalau makan kita ngeliwat sendiri, masak sendiri. Tapi setiap Jumat kita dikasih makan gratis. Yang terjadi sekarang itu boykot Trans 7 itu sangat melukai kami sebagai santri ya. Iya. Walaupun yang dipajang visualnya di TV itu bukan pondok kami, tapi kami ngerasa santri. Itu kebetulan visualnya pondok pesantren Lirboyo, gurunya, pimpinannya pondok Lirboyo. Kalau di media sosial yang kubu A, kubu B saling serang mungkin karena beda pemahaman mungkin masih masuk akal ya. Mungkin dari seorang yang salafi terus ini orang nahliyin itu kan kadang-kadang sering bikin naratif gitu. Tapi ini kan media TV yang notabene itu kan ditonton seluruh rakyat, dan ton suaranya si perempuan ini itu kayak ngejek gitu bahasanya kan. Oke. Tonnya satu gitu. Keduanya ya ini kan ulama dan dia nggak paham dunia pesantren kan gitu kan. Dunia pesantren itu luas. Ya tadi saya pernah cerita kemarin, guru saya mondok gratis. Bahkan guru saya seminggu sebelum meninggal, saya tuh sempat WA, sempat teleponan. Ada pinjam uang buat apa, kok pinjam uang tumben gitu loh kan. Ternyata beliau ingin bayar hutang kemarin untuk beli beras sama buat bayar listrik. Ya terus ya udah saya pinjemin terus dibalikin uangnya. Terus gak lama pinjam lagi terus balikin lagi. Saya nanya, oh, berarti selama ini waktu saya mondok seperti itu. Jawabannya beliau ya, saya nggak mungkin cerita ke siapapun kan gitu. Saya dapat uangnya ketika diundang, dikumpulin, terus buat bayar. Saya bayangin belasan tahun itu ratusan siswa santri gratis, tidur gratis, listrik gratis, ngaji pun gratis, bayar ustadznya nggak bayar sama sekali. Seorang guru gitu loh. Ya kita harus menghormatin guru kan, takzim lah bahasa kalau kita anak santri ya. Kita hormat ke guru. Bahkan kalau kita anak santri itu nengok guru aja kita nggak berani. Kenapa? Ya kita hormat ke guru. Takutnya pandangan kita dilihat guru seperti apa gitu. Jadi kan mending kita takzim, diam aja gini. Bukan kita mau ngerendahin diri, enggak, kita wujud kita hormat kepada guru kan gitu. Nah ini dibikin narasi ya seorang santri yang salim lah sama guru ya. Terus ada santri yang memberikan rezeki kepada seorang guru yang notabene kita bukan di pondok pesantren yang bayar berjuta-jutaan, kita kebanyakan pondok pesantren yang murah gitu loh. Kita belum selesai urusan kemarin Pondok Al Ghazini Sidoarjo, sekarang dilukai dengan
narasi yang seperti itu gitu. Narasinya jadi seakan-akan Memojokkan pesantren kan gitu. Heeh. Plus ada itu tuh, guru bisa beli motor miliaran rupiah. Apain gitu loh. Heeh. Emang nggak ada berita yang lain untuk ditampilin gitu loh. Heeh. Ya mungkin ranah-ranah medsos oke lah, orang nggak terlalu ngurusin ya. Heeh. Nafsi-nafsi, tapi ini kan TV yang notabene itu kan ditonton oleh banyak orang di Indonesia Raya, nggak perlu follow, nggak perlu subscribe, orang bakalan nonton itu tayangan kan gitu kan. Oke, mungkin ini kan ada sedikit apa ya, pertanyaan dari gue, mungkin pertanyaan awam orang gue yang nggak pernah nyantri ya. Sebenarnya tuh adab santri tuh emang kayak gitu ya? Itu budaya santri di pesantren. Iya, heeh. Jadi bahkan Heeh. ada beberapa pesantren yang saya nggak mau nyebut nama pesantrennya, mungkin kalau sesama Nggak santri usah, kita nggak tahu. usah, nggak usah. Ada santri yang jangan nggak santri yang guru yang lewat, Heeh. pimpinan pesantren yang lewat, anak pimpinan pesantren yang lewat, semua diem seketika. Heeh. Bukan diem karena kita nggak berani jalan, kita hormatin guru. Heeh. Sebatas itu, biar apa, kita biar mendapatkan keberkahannya guru. Heeh. Bukan kita mau disuruh, nggak ada yang nyuruh, guru nggak ada yang nyuruh istilahnya. Ntar kalau gue jalan, lo nunduk semua ya, kagak ada diajarin kayak gitu. Apa sih namanya, takzim ya? Takzim, sungkem. Saya hormati guru itu ya. Heeh. Kita nghormatin guru, cara kita nghormatin guru nggak pernah minta kita nghormatin dia. Kitanya aja yang tahu diri kan sebagai Iya. santri yang hormat kepada guru. Jadi gue tuh menangkapnya bahwa ini kan tadi lo bilang karena ini tayang di TV gitu ya. Iya sih, gue jadi agak-agak mikir, kan TV itu kan free to air ya, dalam artian semua orang bisa mengakses dan akhirnya menjadi framing gitu. Istilah media itu framing tertentu untuk apa? Untuk orang-orang bahwa tuh pesantren nih kayak gitu yang ditunjukkan gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu ya. Ya seakan-akan itu terkesan kan kayak perbudakan gitu kan. Iya. Naratif yang dibikin gitu loh, kayak santri harus jongkok, harus duduk gini ini itu. Nah tapi itu kultur-kultur kayak gitu kan sebenarnya kan, iya memang pasti akan menimbulkan pertanyaan gitu loh buat orang awam kan? Bagi orang awam yang nggak pesantren itu Iya. pasti nimbulin, karena mereka nggak belajar agama, mereka nggak belajar agama Islam, mereka hanya melihat segi kok kepantasan gitu loh. Maksudnya nggak belajar agama Islam tuh dari sisi mana gitu? Sisi pesantrennya, mereka tidak tahu dunia pesantren. Karena kalau misalnya untuk ngomong nggak belajar agama Islam, lawan bicara lo kali ini, gue juga lulusan sekolah Islam gitu loh. Iya, maksudnya kultur pesantrennya mereka tidak paham. Tidak paham. Karena kalau misalnya untuk disandingkan, mungkin mereka nggak belajar agama Islam, itu menurut gue jadi agak berat gitu loh buat gue, gitu loh. Tapi oke lah, next kita gitu. Nah, dasar pemahamannya itu berarti kan yang mereka nggak nangkep sebenarnya kan. Nggak paham. Nah, pada akhirnya gimana ya Mas ya? Tapi kan banyak memang orang-orang di Indonesia ini kan hampir 90, mungkin hampir 80% lah tidak bersekolah di pesantren ya. Iya. Ya begini jadinya gitu loh ya. Kalau menurut lu sebaiknya Trans 7 harusnya gimana? Apa dia minta maaf udah. Ya. Terus harus apa lagi dia? Ya istilah gini, kalau itu kan program itu dibuat dengan cara sengaja. Nggak mungkin tiba-tiba tayang. Ya sadar, pasti sadar. Itu apalagi dubbing. Sadar dia, pokoknya kesadaran penuh dan ini perencanaannya jelas ya gitu itu ada niatnya, ada kesadaran. Terus kan prosesnya sampai dia tayang itu kan ada step-stepnya. Kebetulan saya juga beberapa teman yang pemretnya media saya kenal. Step-stepnya sampai keluar berarti layak tayang, dikatakan layak tayang berarti kan ada orang yang bertanggung jawab di situ. Itu kan. Lah kalau kita sebagai santri, ya lo harus minta maaf kepada siapa? Siapa di dalam video itu yang dirugikan? Pertama, jangan cuma ngomong di media, oh saya minta maaf. Lo datang itu ke Lirboyo, kalau orang yang lo narasiin yang tadi negatif itu. Yang kedua, lo minta maaf terbuka kepada seluruh santri. Sebenarnya kita nggak, buktinya kan selama ini santri ya nggak pernah ngurusin politik, nggak peduli sama urusan politik, nggak pernah yang neko-neko. Tapi kalau lo nyenggol guru, apalagi beliau seorang yang dihormatin di pesantren Lirboyo yang pondok pesantren besar, ya lu harus minta maaf datang ke Lirboyo. Orang-orang yang di belakangnya itu yang berbuat itu silakan ditampilkan di depan untuk permohonan maaf di depan. Mungkin itu menurut saya hal yang wajar ya untuk pelajaran buat yang lain, nggak cuma permintaan maaf
dimuat di media nanti buat tulisan, nggak gitu bro. Itu yang juga tulisan juga bukan dia, pasti nyuruh orang lain editing, Oh iya iya iya. desain grafis. Orang yang berbuat ya santai-santai aja. Jadi ini menurut dari Saiful, mungkin gue juga gak nangkep ya. Gue dulu diajarin namanya tolabul ilmi ya, namanya tuh fikihnya tuh untuk penghormatan kepada seseorang yang memiliki ilmu gitu ya. Cuman mungkin nggak segitunya gitu loh. Ini nggak dipahamin sama Trans7 adalah eksekusinya nggak matang berarti kan. Ya. Berarti dalam artian dia tidak melalui kaidah jurnalistik yang benar. Ya. Nih gue coba luruskan Yang pakai lu kan orang media ya. iya apa gue bahasin pakai redaksi ya gini ya. Adalah tidak melalui kaidah jurnalistik yang benar karena gue dulu diajarin adalah harus dilihat dalam produk pemberitaan apapun atau program apapun itu memang harus dilihat dari sisi yang namanya tuh mas adalah nurani gitu loh. Dalam artian ini akankah berdampak untuk melukai seseorang atau kelompok tertentu dalam narasi yang sebenarnya narasi sara aja tuh udah nggak boleh gitu loh. Ya. Apalagi sampai memojokkan gitu loh kan. Jadi ya memang Trans7-nya juga memang patut untuk membereskan ini semua gitu, nggak sekedar permintaan maaf. Tapi gue juga jadi dari pandangan lo itu gue jadi ngerti gitu loh. Oh iya yang disakitin tuh ternyata adalah adab mereka yang selama ini mereka perjuangkan, mereka amalkan malah jadi olok-olokan ya. Kita sebagai santri nggak masalah tuh. Kita bukan orang bodoh. Iya. Kita orang yang paham Iya, iya. agama, bisa baca kitab, bisa paham. Kalau sekitar adab kayak gitu dipermasalahkan sampai dibikin narasi seperti itu ya kami tidak terima lah sebagai santri yang pernah mondok pesantren. Mas, tapi kalau misalnya gue mau nanya satu hal gini. Ini kan ibarat kata kan oke lah kita menghormati loh. Dalam adab menghormatinya ada itu tazim kan ya. Tapi kan ada nih mas mungkin potensi-potensi untuk menjadi pengkultusan dalam artian kita tidak lagi mengamalkan adabnya. Tapi kita jadi menuhankan orangnya. Tidak ada di pesantren istilah seperti itu. Bener ya? Tidak ada istilahnya Sebenarnya kita kan- ngagungin seorang guru ya guru ngaji, mau anaknya guru ngaji, anaknya ustadz, mau anaknya pimpinan pesantren, sebatas kita menghormati dia. Tidak ada kita wah banget, enggak. Kita santri juga tahu batasan, nggak terlalu istimewa. Kita pun juga diatur gitu. Kita ada kitabnya diatur di situ. Kita harus ada harus menghormatin yang lebih tua. Jangankan guru, ke orang lebih tua harus kita punya adab. Ngomong tone-nya kita harus rendah. Sampai sejauh itu pesantren diajarin. Karena di Islam mengajarin seperti itu. Mungkin hal itu dia tabu bagi orang-orang yang tidak pernah mengenyam belajar agama di pesantren gitu. Iya. Itu dia sih ya. Ya menurut saya ya biasa aja mah, nggak ada yang kayak kita. Kalau mungkin dilihat dari kacamata orang awam ya gitu-gitu amat gak sih? Kok di sana enggak? Kan beda-beda bro. Iya. Ada yang pesantren yang istilahnya bayaran bulanan bisa jadi ada yang 5 juta, 10 juta pun ada, puluhan juta pun tiap bulan. Dan ada pesantren yang gratis. Bahkan ada pesantren yang cukup dibayar 100-200 ribu. Itu pun cuma patungan bayar listrik. Ya beda lah. Yang ada yang istilahnya pesantren yang emang dia bahasanya udah yayasan ya, bisnis ya di situ ya, ada bisnisnya. Ada pesantren yang pesantren yang bukan modern, yang masih kuno itu masih belum canggih lah, belum modern. Ada kayak gitu, tapi kita ya biasa aja. Ya kita bayangin semua gratis. Kita hidup di pesantren sebulan cuma bayar 100-500 ribu. Kita dididik dari 24 jam oleh guru kita. Mulai dari bangun tidur, mandi pun kita dididik, diajarin, mandi tengah malam, besok kita zikir, ngaji. Terus guru kita digituin ya enggak terima lah. Walaupun itu beda pesantren, tapi kita sebagai santri ya enggak terima gitu. Oke. Ada sedikit lagi ya boleh ya? Boleh. Gue nanya sedikit lagi aja. Kan dari 4 mazhab yang mungkin gue tahu ya. Kan yang menyarankan ini kan cuman Syafi'i ya. Emang mazhab orang Indonesia kan Syafi'i juga gitu ya. Mayoritas gitu kan. Sementara kan 3 mazhab lain tuh menyebutnya sebagai mubah gitu. Kalau gue nggak salah tolong koreksi, tapi ini emang menjadi pertanyaan tersendiri kan bagi seorang Indonesia di masa kini di mana informasi tuh
keterbukaannya udah makin jelas dan mereka berhak untuk memilih gitu Mas. Apakah di pesantren ini juga diajarkan untuk apa ya, menghormati perbedaan pendapat gitu loh, dalam artian mungkin emang pemahamannya tidak sama sepertimu, namun juga instead of menggiring, tapi kita juga ya udah kita hormatin aja, mungkin dia pahamnya segitu gitu. Itu diajarin nggak sih sebenarnya? Di pesantren semua pemahaman diajarkan, nggak cuma pemahaman Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semua kita diajarkan. Cuma yang tadi semua imam itu tidak mengajarkan kita untuk menjelekkan orang, apalagi menjelekkan ulama dengan narasi seperti itu. Iya, iya Itu tidak ada. Semua imam apapun tidak ada yang berfatwa atau memperbolehkan hal itu. Kalau diajarin semua, kita juga diajarin pemahaman tentang Imam Syafi'i, Imam Maliki, semuanya kita diajarin. Soal pilihan itu kan keyakinan kita para santri. Ada santri yang kayak di Gontor, semua diajarin semua itu. Terserah kalian mau pilih yang pemahaman yang menurut kalian. Gak ada yang salah, semua benar. Tapi yang salah itu ketika situ bikin narasi yang seakan mengolok-olok dunia pesantren dengan tadi kiainya kaya raya, uang mobil miliaran, santri kayak jongos kayak gitu. Itu bro. Ya itu kan narasi-narasi yang kemarin kita bahas yang kalau di episode sebelumnya tuh kita bahas adalah soal ro'an ya. Iya. Alias soal mencari keberkahan aja itu kan. Itu kan masalah mencari keberkahan ya. Dan pada akhirnya mungkin satu lagi adalah menurut lu sebenarnya ini Trans 7 harus ngapain? Kan tadi udah bilang. Selain minta maaf. Trans 7 minta maaf langsung ke Lirboyo. Karena dia nyebut langsung. Karena nyebut langsung, di situ ada video itu ulama Lirboyo ya. Iya, Caimin tolong. Gus Kausar. Iya. Kedua, orang-orang yang terlibat dalam pembuatan video itu silakan tampilkan ke depan permintaan maaf. Kalau enggak bakalan panjang nih bahasa gitu kan. Apalagi di pesantren, di grup-grup itu udah banyak sampai ada gerakan cara apa bahasanya itu biar akunnya hilang lah gitu kan. Waduh. Sampai seperti itulah kan gitu kan. Iya sih, iya. Ya, sebagai bentuk amarah santri juga nggak bodoh-bodoh amat, kita juga melek media gitu kan. Tapi gue ya akhirnya mengerti, ini pencerahannya bagus. Jadi gue akhirnya mengerti mengapa amarah santri segitunya ya. Pada awalnya gue memilih untuk tidak menanyakan ini. Jadi kayak lebih kepada kayak ya mungkin pemahamannya beda. Tapi pada akhirnya setelah tadi lo ngejelasin gitu, oh iya ya. Gak ada urusan pemahaman. Iya, karena itu ternyata emang masalah amalan yang dilecehkan aja ya. Iya. Dan itu nggak ngelanggar syariat Islam sama sekali. Tidak ada dari semua mazhab pun nggak ada yang larang kayak gitu. Tapi ntar kita selanjutnya kita harusnya membahas juga nih soal politisi-politisi yang mampir pada saat pesantren pada saat pemilu doang. Ya, itu nggak bisa di generalisir semua pesantren seperti itu. Iya, itu. Pesantren ya itu aja kan yang disamperin kan. Pesantren yang besar kan gitu. Kalau yang kecil-kecil emang disamperin kagak. Kenapa? Masanya dikit. Ya ntar lah kita bahas lah. Sekarang udah masuk waktu makan siang. Terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih. Biasanya kan sholat dulu baru kultum. Ini kultum dulu baru sholat. Ya Oke, sampai jumpa di episode Puncak Politik berikutnya. Terima kasih.